Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, saya berterima kasih sekolah ini melalui proses seleksi yang diikuti secara mandiri gitu ya, dan sekolah ini terpilih menjadi sekolah penggerak. Kalau kepala sekolahnya, guru-gurunya nggak mempunyai motivasi ngikutin ini, nggak akan jadi sekolah penggerak ya. Dari situ saja kita udah berbahagia karena kepala sekolahnya mau berkompetisi masuk ke situ. Tambah guru-gurunya juga saya tahu semua di sini. Jadi saya sangat berharap sekolah ini menjadi sekolah model karena di pusat kota. Nanti kita cari gimana formulasinya. Dan sekolah ini alhamdulillah kesini tambah bagus sih kalau menurut saya ya. Nah, jadi saya terus pengen, makanya jadi kalau sekolah ini pun sering saya omelin, ya itulah bagian dari resiko. Ya Bu ya, kalau sering diomelin, anak namanya anak, yang nggak pernah diomelin masa kahayang weh, pek. Tapi anak yang sering diomelin, dia akan terus memperbaiki diri. Jadi anak yang sering diomelin adalah anak yang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Saya pengen sekolah ini benar-benar menjadi sekolah penggerak. Dan sekolah ini kan udah berubah, udah bergerak dari dulu ya. Udah mengalami transformasi kok, udah bagus. Sekarang ada program sekolah penggerak masuk keterima bagus, meningkatkan kapasitas SDM, digitalisasi sekolah, bisa untuk paradigma baru pembelajaran, belajar itu. Kemudian bisa nanti untuk perencanaan berbasis data. Tapi yang paling penting dari semua itu kalau menurut saya itu pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Ini jadi yang harus ditingkatin karena kita itu baru bisa melakukan perubahan kalau sumber dayanya cukup. Mindsetnya rubah, hatinya rubah, open mind, open heart, dan open will. Jadi pikirannya rubah, keinginannya rubah, mau bergerak. Kalau enggak kayak gitu, dan itu tiga komponen itu hanya bisa dirubah lewat belajar, lewat peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Maka manfaatkanlah itu untuk itu terus. Kalau yang digitalisasi sekolah nanti tinggal peningkatan kapasitas dari sisi digitalisasi seperti apa. Gitu. Tapi ingat juga, jangan yang bisa dipelajarin, yang biasa-biasa, terus di HT-in, dibiayain dari situ. Jangan, lebar duit. Yang bisa belajar mandiri di PMM, belajar mandiri di PMM aja Pak Sarip. Ya nggak? Yang ada. Nanti belajar yang nggak ada di PMM itu. Yang Bapak Ibu susah dapatnya dari kementerian. Gitu. Dibutuhkan oleh guru-guru, tapi nggak ada di PMM. Itu yang diadain pelatihan itu terus. Mending dipakai kegiatan yang lain. Mending dipakai apa? Jajan. Ya, jajan pengetahuan. Jajan pengetahuan. Ngisi nutrisi otak. Benar nggak? Iya, jadi nanti IHT-nya apa? IHT yang dibutuhin oleh guru apa kira-kira Bu? Belajar tentang hipnoterapi misalnya. Belajar grafologi misalnya. Karena apa? Itu dibutuhin. Ibu harus menaklukkan siswa yang bohong. Harus bisa membaca potensi anak dari mana? Dari tulisan, membaca bahasa muka. Ada nggak di PMM? Kalau nggak ada pelajarin, karena guru ke depan itu yang dibutuhkan guru-guru yang bisa membaca anak. Baik dari gestur tubuhnya, dari tatap matanya, dari tulisan tangannya, dari sidik jarinya. Itu bisa dipelajari, ada ilmunya. Membaca karakter anak itu bisa dilakukan. Gitu. Nah, ini yang dibutuhkan oleh kita dalam meningkatkan kapasitas SDM. Boleh nggak Pak, kapasitas peningkatan sumber daya manusia sekali-kali jalan-jalan? Boleh, jalan-jalan asal mendapatkan pengetahuan baru. Belajar praktik baik ke kantor Google. Boleh? Iya dong. Ke kantor Google, ke sana belajar. Gimana Google membuat kantor itu tanpa kepemilikan. Semua meja itu bisa ditempatin oleh siapa aja. Atau jalan-jalan ke sana karena ada kelas IT di sini ya.
Belajar ke SDIT Al-Haraki di Depok. Belajar bagaimana mereka bisa mentransformasikan diri menjadi sekolah digital, sekolah IT. Keren, Pak. Nah, keunggulan-keunggulan seperti itu harus dilambungkan oleh kita. Tidak cukup diketahui oleh kepala dinas dan pengawas, diketahui oleh dunia. Makanya saya melakukan inovasi-inovasi di Purwakarta itu sesuatu yang apa namanya, beyond ya, yang di luar itu, yang di luar jangkauan, di luar pikiran orang. Harus kayak gitu loh. Kita harus punya orientasi ke situ. Kalau kita mau dinamakan sekolah penggerak, sekolah unggulan, kita punya sumber daya semuanya. Bangunan kita punya, gurunya kita punya, siswanya kita punya, lokasi kita punya, Pak, Bu. Tinggal bagaimana guru-gurunya mempunyai inovasi. Kepala sekolah punya inovasi. Melakukan transformasi. Buka kelas 2 bahasa. Jangan lab school aja yang punya kelas 2 bahasa. Kan saya enak nanti. Itu kelas 2 bahasa. Ngomongin kelas 2 bahasa, lab school. Enggak. Kelas 2 bahasa Negeri Kidul 1 ada. Dan saya bukan hanya Negeri Kidul 1. Ke depan itu ada SMP kelas 2 bahasa. SD. Yang lain-lainnya udah mulai. Sekarang udah saya semai ke sana tuh ide saya. Ada kelas IT. Ada kelas sastra. Ada kelas keagamaan. Ini harus kita lakukan. Kalau apa? Kalau kita melayani anak-anak hari ini biasa-biasa saja, kita jalan di tempat, Bu. Gitu. Jadi sekolah negeri, kalau kita pengen nitipin anak sekolah sini, makanya nanti dilakukan inovasi, bikin kelas unggulan, bikin kelas kecakapan. Setelah pulang sekolah ada kelas apa gitu. Nah, ini penting. Jadi saya pengen semuanya kebijakan itu yang saya keluarkan itu kade ulah bingung oge aya 5 bunga karakter itu kan nilai bajunya, ada baju TDBA, ada baju 7 perhatikan istimewa, ada baju pendidikan anti korupsi gitu ya. Yang ditanamkan apa sih? Nilai. Insersikan ke dalam semua mata pelajaran nilai yang diproses oleh Bapak Ibu mewujud ke dalam perilaku, ke dalam produk. Nilai-nilai sopan santun ya harus. Kalau Bapak Ibu menanamkan nilai sopan santun dalam semua mata pelajaran, produknya harus apa? Anak setiap datang sepunten, Assalamualaikum. Itu produknya. Harus sampai ke situ. Gitu. Kalau anak mempunyai, Bapak Ibu menanamkan lewat pendidikan anti korupsi, lewat pendidikan tatanan dibalaatikan, lewat 7 perhatikan istimewa, nilai-nilai gotong royong, tanamkan melalui semua itu kan nilai. Bajunya aja nama program yang kemudian harus mewujud ke dalam bentuk kepedulian sosial, biar anak-anaknya rajin membantu. Tanggung jawab sama. Tanggung jawabnya ditanamkan melalui nyiram cabai, disiplinnya, melalui nyiram bonteng. Yang seperti itu. Kan program kita mah tatanan dibalaatikan. Tapi buat kita yang mempunyai kreativitas, mengkoneksikan antar mata pelajaran, itulah kurikulum merdeka. Jadi kalau kita berbicara kurikulum merdeka di Purwakarta, Pak Anggi, dari dulu itu kita udah semangatnya udah kurikulum merdeka. Gitu. Nah, ini yang saya maksud bahwa kita itu pikiran harus meloncat ke yang nggak kejangkau orang. Padahal kita kayak kampungan banget program kota tani dibalaatikan melak cabe Pak Purwanto. Tapi bagi guru-guru yang mempunyai visi ke depan bahwa ini adalah sesuatu yang di luar pikiran kebanyakan orang. Digitalisasi pembelajaran bisa dilakukan lewat itu. Kelemahan kita apa, Bu? Dalam bidang teknologi. Anak-anak kita memegang teknologi tapi tidak siap dengan kontennya, dengan produktivitasnya. Jadi prosesnya belum dilewati, proses kreativitas, proses produktivitasnya belum dilewati, dia udah pegang teknologi, udah pegang HP. Sehingga apa? HP-nya disalahgunakan untuk entertain, untuk hal-hal yang tidak positif. Tapi kalau sekolah-sekolah mengajarkan kepada mereka belajar produktivitas, belajar kreatif, mereka dari HP itu bisa membuat segala macam. Ini yang diperlukan oleh kita. Karena apa? Kurikulum merdeka menginginkan anak-anaknya belajar sesuatu yang kontekstual, sesuatu yang terpaut dengan lingkungannya, sesuatu yang bisa menjangkau masa depannya. Dan di Purwakarta kita lakukan itu. Maka lakukanlah itu di SD Negeri Kidul 1.
mulai sekolahnya udah berbasis teknologi karena digitalisasi sekolah. Ciri dari sekolah penggerak selain peningkatan SDM, ada digitalisasi sekolah, bener kan? Digitalisasi sekolah, maka nanti karena guru-gurunya semuanya udah pegang HP, anak-anaknya udah pegang HP, di sekolahnya ada pembelajaran literasi, di sekolahnya ada pembelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada pembelajaran bahasa Sunda, IT juga ada. Maka integrasikan semuanya itu ke dalam pergerakan sekolah. Nanti masuk SD Negeri Kidul 1, begitu masuk di gerbang tuh udah ada barcode di situ. Bisa nge-scan, saat keluar, serut, SDN Negeri Kidul 1 merupakan sekolah yang digabungkan dari sekolah 1, 2 sampai 8 nama asalnya, berdiri sejak tahun sekian. Di sini terdiri dari sekian murid, sekian guru. Visi utamanya ini. Di sini terdapat anak-anak berprestasi A, B, C, D. KB. Disitulah literasi kita ada berjalan berbasiskan teknologi. Itu komposter. Ada scan barcode di sana. Di-scan lagi. Ini adalah komposter portable. Dibuat oleh pada manfaatnya ini. Gitu. Masuk lagi ke pendopo. Pendopo. Ini namanya pendopo ini. Dibuat, itu di semuanya ada gambar narasinya. Di situ. Foto-foto pembuatannya. Dari situ nanti di convert ke suara. Suaranya kan ada ya di bawah itu. Itu kenapa kita nggak pernah melakukan itu? Padahal sekolah-sekolah kita itu harus beradaptasi dengan teknologi informasi. Sekolah kita belajar literasi, belajar bahasa Indonesia. Kenapa tidak belajar menarasikan itu? Padahal itu bisa menjadi pengetahuan. Negeri Kidul 1 harus lakukan ini. Karena ini digitalisasi sekolah dan sekolah penggerak. Dan ini menjadi sekolah unggulan. Mudah nggak? Mudah. Kenapa saya sebutkan mudah? HP udah punya, aplikasinya udah ada, pelajaran bahasa Indonesia literasinya udah ada. Tinggal dinarasikan, tinggal melaksanakan. Gitu. Dari situlah yang dimaksud tahap berikutnya paradigma baru pembelajaran. Nah, paradigma baru pembelajaran itu di kurikulum Merdeka kan yang kayak gini, Pak. Yang bukan Bapak masuk ke kelas, buka buku anak-anak halaman 1 sampai 10. Nanti di belakangnya ada 10 pertanyaan, jawab semuanya ya. Oke? Ketua kelas mana ketua kelas? Diawasi teman-temannya ya. Ibu ke kantor dulu sebentar. Nah, bukannya kayak gitu, tinggalin itu, kubur jauh-jauh. Kubur dalam-dalam. Paradigma baru pembelajaran itu, ya yang seperti itu nanti. Yang ayo kita bikin ini anak-anak. Ayo kita bikin narasikan. Bikin narasi tentang mini teater ini. Untuk 32 orang anak, 28 orang anak, bikin narasi tentang ini. Jadi dikurasi oleh Bapak Ibu. Kurasi nanti, setelah dikurasi, menceritakan ini yang paling lengkap, yang paling bagus tata bahasanya, jadikan tuh, masukin ke kode itu, barcode itu. Guru hari ini udah menjadi desainer, arsitektur pembelajaran, menjadi fasilitator. Jadi meninggalkan pola-pola yang lama, karena kita udah masuk ke dunia baru. Jangan kita menjadi bagian guru-guru yang merampok masa depan anak-anak kita. Anak-anak yang sudah mengintegrasikan HP dengan pembelajaran, udah belajar segala macam oleh Bapak Ibu masih diajarin kayak tadi. Ini LKS-nya Isiyah. Ini LKS. Udah kayak gitu nyuruh lagi beli. LKS-nya nanti beli di toko itu ya. Jangan ada di SD Negeri Kidul 1. Gak boleh kayak gitu. Tinggalin itu semuanya. Masuk pada cara mengajar yang baru. Yang bermakna untuk anak-anak, yang bermanfaat untuk anak-anak. Terakhir, perencanaan berbasis data. Buka rapot sekolahnya di situ, nanti bareng-bareng kayak gini, ayo kita analisa ini kita kekurangannya di mana? Di literasinya, di numerasinya, atau di survei karakternya. Gitu Bu ya. Mau ya berubah ya. Biar sekolahnya ini jadi kebanggaan kita semuanya masyarakat Purwakarta. Oke? Ya, dari mulai besok udah mulai diidentifikasi bangunan, objek-objek mana yang harus sudah pakai scan barcode.
Ya, jangan kalah sama stasiun kopi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ke Jakarta beli baju. Cakepin dong. Ke Jakarta beli baju. Beli garam di Astana Anyar. Pendidikan kita pasti maju jika guru-gurunya mau belajar. Beli durian untuk kekasih. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah.